Tabiun. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri. Saya dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, program studi D3 Budidaya Perikanan. Saya berasal dari SP4A Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Saya adalah salah satu mahasiswa penerima program beasiswa sumber daya pertanian Lampung, yaitu program yang diadakan oleh Bapak Gubernur, Bapak Arinal Junaidi, dan Wakil Gubernurnya yaitu Ibu Kusnunia Salim. Can't you see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sabila Putri sedang bersama dengan salah satu penyuluh di desa saya, yaitu Ibu Ari Widianingsih. Saya di sini mendapatkan amanah dari Ibu Bapak dosen untuk mewawancarai penyuluh, yaitu Ibu Ari Widianingsih sebagai narasumber. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Bila. Terima kasih kepada Polinela yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi penyuluh pendamping dari salah satu putri didiknya. Di sini nama saya Ari Widianingsih. Saya bekerja di BPP Kecamatan Simpang Pematang. Wilayah binaan kerja saya ada di Desa Jaya Sakti, Desa Simpang Pematang, Desa Simpang Mesuji, Aji Jaya dan Budi Aji. Jadi banyak sekali ya Bu ya? Iya, desa yang dibina ya Bu ya. Kira-kira apa sih Bu yang menjadikan motivasi Ibu ini menjadi salah satu penyuluh? Iya. Jadi motivasi saya setia menjadi penyuluh pertanian hingga saat ini karena waktunya yang sangat fleksibel untuk di penyuluh ini tidak terikat dengan waktu kita di kantor. Kemudian pekerjaan itu kita yang atur, yang lebih menyenangkan lagi kita bekerja di lapangan. Kadang kita kalau penyuluhan itu ya di sawah, kemudian di rumah-rumah petani, di ladang. Jadi buat saya itu menyenangkan gitu. Menyenangkan ya Bu ya? Kira-kira sudah berapa lama Ibu menekuni pekerjaan ini Bu? Saya pengangkatan tahun 2011, jadi menjadi PPL sudah dari tahun 2011, kira-kira 9 tahun ya. Sudah lama ya Bu ya? Iya, dari lumayan. Dari 2011 itu ya? 2011 ya. Kira-kira masalah apa yang sering Ibu temui ini ketika Ibu melakukan penyuluhan? Jadi gini Pak Bila, kalau penyuluhan itu kan yang kita suluh atau yang kita didik itu adalah orang dewasa. Jadi pendidikan yang kita terapkan kepada orang dewasa ini berbeda dengan kita mengajar anak-anak. Ibaratnya kalau anak-anak itu gelas yang masih kosong, jadi kita kasih ilmu apa aja itu masuk. Tapi kalau orang dewasa ini ibaratnya gelas itu udah penuh. Jadi begitu kita isi informasi, kita isi ilmu-ilmu kita yang kita punya, itu belum tentu dia bisa langsung menerima gitu. Jadi kita harus berbicara ya secara orang dewasa itu mengajarinya nggak bisa seperti anak-anak. Kita harus ada contoh yang konkret gitu, dan seperti itu tidak bisa langsung mereka terima. Nah, yang kayak gitulah salah satu permasalahannya, tapi itu menjadi tantangan kita dalam kita bekerja gitu. Luar biasa. Jadi
mungkin banyak sekali ya Bu ya suka dan dukanya ya dalam menjalani pekerjaan sebagai penyuluh ya Bu ya. Iya, Karena yang betul. dididik ya itu ya bukan anak-anak gitu ya Bu, Iya. tapi orang dewasa. Jadi kira-kira Ibu nih ada tidak pesan untuk anak-anak pemuda milenial penerus bangsa, apalagi khususnya di pemuda pertanian milenial ya seperti saya ini Bu? Iya, jadi Mbak bilang sebagai generasi penerus bangsa, sebagai petani milenial itu harus lebih semangat. Dari segi apa, kalau saat ini apa ya istilahnya, menjadi petani itu jangan malu lah gitu. Kebanyakan anak-anak muda kita ini mereka malu menjadi petani karena yang mereka lihat petani itu miskin, petani itu tidak keren gitu, berbeda dengan yang bekerja di kantoran. Padahal kalau kita mau melihat ke belakang, menjadi petani itu lebih menyenangkan, bahkan bisa jadi penghasilannya pun lebih besar. Sebagai petani milenial atau pemuda yang saat ini berada di dunianya, kita ini berada di dunia yang serba digital, semua ada di tangan. Jadi kalau mau menjadi petani, itu petani yang benar-benar modern, yang menjadi entrepreneurship lah. Jangan menjadi petani pekerja gitu. Bukan kita yang mengerjakan, tapi orang lain. Hanya saja manajemen ada di tangan kita gitu. Jadi segala sesuatunya, manajemennya harus kita yang atur. Kita harus bisa mengarahkan orang-orang yang bekerja gitu. Jadi jangan kita ini yang bekerja, tapi manajemen kita yang bekerja. Jadi di situ kita bisa akan menjadi lebih sukses daripada pendahulu-pendahulu kita, karena apa-apa sudah ada di tangan, ilmu ada di tangan, teknologi canggih, dunia ada di tangan. Kalau bisa gadget itu menjadi sumber uang kita, kan gitu, penghasilan kita, pemasaran sangat mudah. Misalkan kita nggak harus menawarkan satu-satu, nggak harus kita berjualan di pasar, tapi dari HP kita bisa menjual barang kita, produk kita ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Jadi itu untuk pemuda tani dan petani milenial, mudah-mudahan menjadi motivasi mereka untuk menjadi lebih baik. Kita luar biasa sekali ya, motivasi dari Ibu Arini. Kita seharusnya lebih semangat lagi karena kita juga bergerak di bidang petani bukan lagi di zaman dahulu, tetapi zaman teknologi yang sudah canggih sekarang ini. Kita seharusnya semangat terus belajar dan termotivasi agar kita bisa menjadi petani yang profesional di kedepannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas waktunya serta jawaban yang telah Ibu berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kali ini saya bersama dengan orang tua saya, juga salah satu petani di desa saya, yaitu dengan Bapak Joko Praetno. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Joko Praetno. Alamatnya di Desa Jaya Sakti, Simpang Matang, Mesuji, Lampung. Pekerjaannya sebagai buruh petani penyadap karet. Nah, Bapak, pekerjaan Bapak sebagai buruh petani, buruh penyadap karet ini kira-kira sudah berapa lama Bapak tekuni? Jadi saya itu penyadap karet baru sekitar 3 tahun. Baru 3 tahun ini ya Pak ya? Iya. Lantas luasan lahan yang Bapak sadap, luasan lahannya itu berapa Pak? Sekitar 1 hektar. Itu pun bukan milik pribadi, itu milik orang tua, jadi hasilnya dibagi 2. Terus masalah apa yang sering Bapak temui ketika sedang melakukan penyadapan? Kalau masalah ya banyak. Kadang-kadang kalau waktu hujan ya nggak bisa nyadap. Terus kalau udah nyadap pas mau hujan itu harus dicuka atau dikasih pembentuk karet. Kira-kira suka duka Bapak dalam melakukan pekerjaan ini itu apa Pak? Kalau
dukanya itu ya itu tadi, kalau umpamanya pas lagi nyadap nggak taunya turun hujan, jadi harus buru-buru dikasih pembeku, harus dicukain dulu. Kalau masalah sukanya ya paling ya itu, kalau umpamanya pas waktu mulung atau ngambilin karet yang udah disadap itu ya senang, walaupun capek tetap senang. Karena dari hasil itulah ya. Iya, ya itu. Iya. Jadi begitulah suka dan dukanya, banyaklah, setiap pekerjaan pasti ada ya, teman-teman sekalian. Mungkin itu saja Pak yang pertanyaan yang saya ajukan. Iya. Dan terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di rumah salah satu pengusaha di desa saya, Desa Jaya Sakti, yaitu dengan Bapak Sumarli. Silahkan Bapak untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Sumarli, umur 48 tahun. Kebetulan saya di sini punya usaha rumahan ataupun UMKM, yaitu pengolahan kedelai atau yang dibilang tempe. Jadi saya selama usaha, mulai usaha satu tahun 2003. Tahun 2003 itu udah mulai bikin usaha tempe. Jadi sampai sekarang sudah hampir 18 tahun ya. Tahun. Masalah suka dukanya ya, terkadang kita itu bilang kedelainya terlalu mahal, satu, keduanya persaingan usaha juga ketat, jadi kita harus pinter-pinternya cara pengolahan tempe itu, jadi supaya gimana masuk di pasaran, gimana cara istilahnya merubah yang namanya bisa mencari keuntungan dari harga kedelai yang sekarang mahal ini. Jadi itu sekelumit kisah Iya, suka dukanya dari usaha tempe itu. Jadi, dan senangnya ya kalau aku laris, tapi ya susahnya juga pas di pasaran itu lagi sepi. Ya, itu juga persaingan pasar juga sih ya. Iya betul deh. Pasti ya, nggak cuma satu dua yang usaha kayak gini. Iya, betul. Jadi kita juga harus pinter-pinter ngolahnya ya. betul. Jadi selain untuk pinter ngolahnya, kita juga harus pinter membagi, karena harga kacang kedelai yang begitu mahal, makanya Tidak tentu kadang. gimana kita bisa cari untung, ada gitu. Terus untuk pengolahan kedelai sendiri itu, Nah, itu bagaimana itu Pak? Caranya gitu. untuk caranya yang jelas banyak hal ataupun banyak sekali cara pengolahan tempe itu, banyak sekali. Cuman saya ambil ringkasnya aja, bahwasanya kalau teman-teman usaha yang lain tuh harus dimasak ataupun didang bahasa Jawanya. Kalau tempat saya itu cuman kita rebus, habis kita rebus kita rendam semalam, habis kita rendam terus kita giling. Setelah kita giling baru kita kita cuci bersih. Begitu kita cuci bersih itu kita tiriskan biar air itu pokoknya ya biar sat, biar tiris ya, biar kering ya. Jadi setelah itu baru jam 1 ataupun jam 2 kita kasih fermentasi ragi biar menjadi tempe. Nah itu pun nggak langsung bisa dijual dek, jadi kita nunggu istilahnya ini hari Selasa. Nah untuk
bungkusan hari Selasa ini jadinya nanti hari Kamis. Jadi lama ya? Lama, jadi fermentasinya itu sekitar 2 hari 2 malam baru kita bisa menghasilkan uang. Baru bisa Jadi, dijual. baru bisa dijual. Ya sebenarnya kalau di warung-warung ini setelah kita istilahnya kita pep ataupun kita namanya kita selimutin selama semalam, besok warung biasanya ya ada yang pesen kayak gini karena untuk lusanya. Cuman kita ambil yang istilahnya itu yang sampai matang aja kita jual. Jadi untuk penjualan ini bikinan hari Selasa, penjualan hari Kamis. Iya, jadi 2 hari 2 malam. Jadi 2 hari 2 malam Baru jadi baru jadi tempe. duit. Ya jadi duit. Jadi terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya kepada Pak Sumarli tadi, cukup jelas sekali. Begitulah juga cerita dan suka dukanya pada usaha tempe ini ya Pak ya. Iya, iya, iya. Saya terima kasih juga atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Semoga usaha ini juga sukses di kedepannya, lebih Amin, maju lagi amin, amin. dan bisa menjadi penopang hidup. Ya terima kasih. Di era milenial bukan lagi selalu berhadapan dengan cangkul dan lumpur semata. Oleh karena itu, setelah lulus, saya ingin menjadi salah satu pengembang di desa saya, yaitu penyuluh pertanian yang bergerak di bidang perikanan, dan saya ingin memberikan kinerja terbaik pada